Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode terakhir. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah kehilangan batu teleportasinya, Jinwo pun semakin terdesak, ditambah para monster yang tak berkurang sama sekali. Terlebih lagi HP Jinwo tinggal sedikit, dan dia tak bisa menggunakan skill kamuflase atau nafsu membunuhnya. Namun meski begitu, sang MC tetap tak ingin menyerah, dan ia yakin jika dirinya pasti bisa bertahan hidup. Di dalam pertarungan, Jinwo memikirkan jika dirinya selalu berada di peringkat terbawah, dan dia pun paham betapa menyedihkannya posisi itu. Tapi meski demikian, Jinwo tetap memimpikan untuk berada di posisi teratas. Setelah lukanya semakin parah, sang MC terlihat berhalusinasi, dan mendengar suara para hunter yang berkata jika dirinya ialah senjata terlemah umat manusia. Suara itu terus-terusan terdengar yang membuat Jinwo semakin terkejut. Terlebih lagi muncul bayangan Pak Song dan Juhe yang memintanya untuk menyerah dan tak memaksakan diri. Dan yang lebih mengejutkannya, muncul dirinya dari masa lalu yang menanyakan mengapa ia memilih jalan yang membahayakan dirinya sendiri. Dia juga berkata jika Jinwo yang berperingkat S sudah jauh lebih kuat dan hal itu seharusnya sudah cukup baginya. Shin tiba-tiba berpindah ke gedung asosiasi Hunter. Go Gun-hee yang masih mengobrol dengan Wo Jinchul berkata jika dirinya tak bisa bergabung di raid besar ketiga di Pulau Jeju karena tubuhnya sudah tak sanggup lagi bertarung. Diketahui juga jika Wo Jinchul ikut di raid tersebut, namun dia hanya berjaga di luar sebagai perwira penghubung. Karena banyak korban jiwa yang berjatuhan di Pulau Jeju, Go Gun-hee pun merasa jika kejadian itu telah meninggalkan luka yang sangat dalam di hati para Hunter. Dan jika tak bisa menaklukkan luka itu, maka yang menunggu mereka hanyalah kehancuran. Shin kembali ke tempat sang MC. Terlihat Jinwo dari masa lalu masih saja memintanya untuk menyerah. Meski tubuhnya telah bertambah tinggi dan jauh lebih kuat, namun hanya penampilannya saja yang berubah, karena bagian dalamnya masih lemah seperti yang dulu. Jinwo dari masa lalu juga meyakinkan jika pada akhirnya Jinwo tetap akan meregang nyawa. Meski terus-terusan mendengar ocehan dirinya dari masa lalu, namun Jinwo tetap tak ingin menyerah dan memintanya untuk diam. Melihat Jinwo semakin terdesak, dirinya dari masa lalu kembali berkata jika Jinwo masih tetap lemah, dan ia hanya membunuh dirinya sendiri. Melihat monster itu akan menghabisinya, pada akhirnya Jinwo merasa jika ia akan mengalami kejadian yang sama, seperti dungeon 2 lapis sebelumnya, dan dia penasaran apa yang akan terjadi setelah ini. Namun tak lama kemudian info quest tiba-tiba muncul, yang memberitahukan jika Jinwo terkena penalti, karena tak menjalankan misi hariannya. Melihat hal itu, tentu saja Jinwo merasa jika hal ini adalah sebuah keberuntungan, dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Beruntung Jinwo masih bisa selamat karena ia secara tiba-tiba ditransfer ke zona penalti. Jinwo pun baru menyadari jika ia belum menyelesaikan quest hariannya, dan berkat hal itu dia bisa terselamatkan. Tanpa pikir panjang, Jinwo lalu membeli potion untuk memulihkan lelahnya. Namun sayangnya di sini ia tak bisa memulihkan XP-nya karena lukanya sangat parah, dan Jinwo hanya berharap bisa naik level untuk memulihkan dirinya. Beruntung di waktu bersamaan lipan raksasa muncul yang membuat Jinwo merasa senang karena dia bisa menaikkan levelnya. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung menerjang para monster dan berkata jika rasa sakitnya hanya akan membuatnya semakin kuat. Shin tiba-tiba berpindah. Terlihat Juhe yang baru terbangun mengetahui jika sang kakak masih belum pulang. Padahal ia pernah berkata kepadanya jika hari ini ada pertemuan dengan guru. Juhe pun bertanya-tanya apakah sang kakak bisa datang atau tidak. Di sisi lain terlihat Jinwo berhasil mengalahkan para monster yang membuatnya naik beberapa level. Dan tentu saja kondisinya pulih seperti semula. Berhubung sisa waktunya kembali masih 10 menit, Jinwo pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bersiap. Dia lalu membuka toko dan membeli senjata yang bernama Knight Killer. Diketahui jika senjata itu memberikan damage tambahan sebesar 25% ke monster bertipe zirah baja. Jinwo juga menggunakan batu rune yang ia dapatkan saat melawan Igris. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika rune itu ialah skill tangan penguasa. Skill itu dapat mengendalikan objek tanpa menyentuhnya secara langsung. Jinwo pun mengingat jika skill itu pernah dipakai Igris untuk memanggil pedangnya. Namun di saat menggunakannya terlihat Jinwo gagal karena benda yang akan ia gerakkan terlalu besar. Setelah semua persiapannya telah selesai, Jinwo pun terlihat bersiap-siap untuk kembali ke singgasana tak bertuan itu. Dan setelah sampai di sana, sang MC merasa terkejut karena para monster telah membludak melebihi perkiraannya.
Scene lalu berpindah saat Ghoul Hunter menuju Pulau Jeju. Melihat Chae-in menutup hidungnya terus-terusan, Choi Jong-in pun meminta maaf karena situasi ini telah membuatnya tak nyaman. Mendengar hal itu, Chae-in pun berkata jika ia tak apa-apa. Meski tak mengikuti raid besar ketiga di Pulau Jeju sebelumnya, namun dirinya paham apa yang dirasakan oleh Choi Jong-in. Tak lama kemudian, pilot memberitahukan jika ia menemukan reaksi mana dari atas laut. Dan saat ia menunjukkan gambar itu di layar, nampak Choi Jong-in terkejut saat melihat gambar itu. Di sisi lain terlihat Jinwoo membasmi para monster yang ada di sana. Dia pun merasa jika Knickler lebih efisien dibandingkan dengan tangan kosong. Namun ia merasa ada yang tak beres dengan semua ini. Meski telah mengalahkan banyak musuh, namun Jinwoo merasa jika mereka sama sekali tak berkurang. Terlebih lagi Jinwoo tak merasa ada peningkatan level. Dan saat melihat penyihir yang merapalkan mantra tapi tak menyerang, Jinwoo pun sadar jika dialah yang telah melakukan sihir pemanggilan. Tanpa pikir panjang, Jinwoo lalu melemparkan senjatanya ke arah penyihir tersebut. Setelah sang MC berhasil membunuhnya, terlihat beberapa monster langsung tumbang seketika. Mengetahui jika para penyihir masih tersisa 5, Jinwoo pun langsung menyerang mereka satu persatu. Namun saat tersisa 3 penyihir, terlihat mereka menyatukan kekuatan dan mensummon golem kesatria untuk menyerang Jinwoo. Jinwoo pun mencoba menghindari serangan dengan menjatuhkan lampu gantung di saat golem itu akan menangkapnya. Setelah fokus golem teralihkan, Jinwoo pun langsung menyerang para penyihir dengan kecepatan kilat. Dan pada akhirnya Jinwoo berhasil menyelesaikan quest dengan waktu 4 jam 29 menit. Sistem pun akan memberikan Jinwoo job baru berdasarkan analisis sepanjang quest pergantian job. Setelah analisis selesai, Jinwoo malah dibuat terkejut saat mengetahui jika dirinya akan berganti job menjadi Necromancer. Padahal sebelumnya dia tak meningkatkan status kecerdasannya sama sekali. Jinwoo pun mengetahui jika Necromancer ialah pekerjaan tipe sihir yang memanggil monster tipe mayat hidup sebagai pasukannya. Semua itu berbanding terbalik dengan kemampuannya sebagai assassin yang memiliki teknik pertarungan jarak dekat. Karena tak sesuai dengan yang diharapkan, Jinwoo pun akan menolak pergantian job tersebut. Namun saat Jinwoo menolaknya, sistem lalu memberitahukan jika Necromancer memiliki kelas tersembunyi. Melihat hal itu, tentu saja membuat sang MC menjadi bimbang. Di tengah dia yang masih memikirkan tentang pekerjaannya sebagai Necromancer, Jinwoo secara tak sengaja menyenggol kepala monster kesatria yang ia kalahkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, Jinwoo mengingat jika Necromancer memiliki sihir pemanggilan sama seperti yang digunakan penyihir sebelumnya. Jinwoo pun sadar jika sistem merancang seolah ia punya pilihan lain, padahal nyatanya pekerjaannya sudah ditentukan dari awal. Hal itu pun membuat Jinwoo menyadari jika dirinya tak punya pilihan selain menjadi Necromancer. Jinwoo pun memikirkan jika ia memiliki keuntungan karena dirinya punya kemampuan bertarung jarak dekat, berbeda dengan kebanyakan Necromancer yang tak memiliki kemampuan tersebut. Dan tak ada yang melarang jika seorang Necromancer bertarung di garis depan. Terlebih lagi jika ia naik level, otomatis tentara bayangannya juga akan bertambah kuat. Hal itu membuat sang MC menyadari jika bukan hanya dirinya yang terus naik level, melainkan tentara bayangannya juga. Dan sesaat kemudian, di tengah Jinwoo yang kagum dengan kekuatannya barusan, ia lalu dibuat terkejut saat jabatannya naik dengan seketika. Hal itu terjadi karena Jinwoo mendapatkan banyak sekali bonus poin yang membuat ia naik tingkat dari Necromancer menjadi Shadow Monarch. Sistem juga memberitahukan jika skill dan poin status sang MC telah bertambah sebanyak 10 poin. Jinwoo yang merasa semuanya telah selesai, namun ia lagi-lagi dibuat terkejut karena bisa melihat aura hitam dari para monster kesatria yang telah tumbang. Dan dia juga mendengar sesuatu yang mirip dengan suara jeritan. Bersamaan dengan itu, terlihat skill Jinwoo yang bisa menyerap bayangan pun muncul. Jinwoo kemudian diminta untuk mengatur ucapan perintah dari skill tersebut. Tanpa pikir panjang, sang MC lalu menamai skill menyerap bayangannya dengan nama Arrest. Dan secara tiba-tiba, Okiro. di tengah Jinwoo yang kagum dengan skillnya barusan, nampak sistem memberitahukan perihal skill menyerap bayangan dan menyimpan bayangan. Di mana skill yang pertama untuk menyerap mana dan menciptakan tentara bayangan, dan skill yang kedua untuk menyimpan dan mengeluarkan tentara bayangan kapan saja. Diketahui juga jika masing-masing dari tentara Jinwoo memiliki peringkatnya sendiri. Hal itu pun membuat Jinwoo menyadari jika ia bisa menyerap bayangan rank A ataupun rank S. Itu artinya dia bisa menyerap bayangan Igris yang sebelumnya mampu membuat sang MC sekarat. Karena ada batas dari kemampuan, jadi Jinwoo pun terpaksa melepaskan 11 infanteri miliknya. Dan tanpa pikir panjang, Jinwoo pun langsung menyerap bayangan Igris untuk menjadi tentaranya. Okiro. Nani?
Namun sayangnya usaha Jinwo gagal dan kesempatannya tersisa 2 kali lagi. Meski telah serius dan menyiapkan tekad yang kuat, namun lagi-lagi Jinwo gagal di kesempatan yang kedua. Dan hal itu membuat kesempatannya tersisa 1 kali lagi. Karena belum menyerah untuk mendapatkan Igris, Jinwo lalu berkata, jika ia tak perlu lagi menunggu kepulangan sang raja yang entah kapan akan kembali. Jinwo juga meminta Igris untuk tidak diam di tempat yang berbau apak seperti ini. Karena hal itu malah membuat pedangnya menjadi berkarat. Jinwo juga memberikan Igris tempat jika ingin kembali mempersembahkan pedangnya. Igris juga diminta untuk berhenti melindungi singgasana kosong itu dan beralih melindungi sang MC sebagai tuannya. Dan sesaat kemudian, pada akhirnya, Jinwo berhasil membangkitkan Igris menjadi bawahannya. Bersamaan dengan itu, terlihat sistem meminta Jinwo untuk memberikan sebuah nama untuknya. Tanpa pikir panjang, tentu saja Jinwo menamainya Igris sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, terlihat Igris bergabung dengan pasukan bayangan yang lainnya. Dan mereka semua bersujud di hadapan Sung Jinwo. Anime kemudian ditutup dengan memperlihatkan rombongan Choi Jong In yang mendapati seekor semut dari Pulau Jeju. Diketahui sebelumnya, jika semut itu telah melintasi lautan dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Hal itu pun membuat Choi Jong In merasa jika para semut telah berevolusi. Nah, itu di alur cerita episode terakhir dari anime Solo Leveling. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.